Gibran kembali buktikan dirinya di atas AHY. Dalam hal kualitas, pantas pangeran ini gencar melakukan serangan. Ternyata rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Dulu mah begitu, sekarang betul. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Insya Allah. Kalau memang AHY pengen jadi presiden, yaitu mulailah dengan ikuti jejak Gibran, jadi kepala daerah. Iya, saya tahu AHY pernah mencoba itu dan gagal total. Ya ini kan proses, bos. Gagal itu biasa. Inyong si usul Mas AHY mencontoh tuh yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming. Walau anak Presiden Jokowi, dia bersedia menaiki tangga politik dari level paling bawah jadi wali kota dulu. Jabatan wali kota Mas Gibran gak didapat dari babaknya. Dia harus ikut pilkada dan dapat suara dari rakyat. Dan terkait dengan pernyataan AHY dalam Rapimnas tentang capaian-capaian di masa pemerintahan SBY, kita benar misalnya ada kalimat rakyat rindu SBY dan pemerintahan Demokrat. ya. Itu saya kira merupakan upaya Demokrat untuk mengembalikan memori rakyat tentang pemerintahan SBY dan kejayaan Demokrat. Saya melihat SBY memang berjibaku, kerja keras demi anaknya. Saya juga melihat AHY juga berjibaku, berjuang dengan keras demi ayahanda. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. AHY membanding-bandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Sebagai anak yang berbakti, tentu ayah akan berusaha mendewakan SBY. Meskipun harus menanggung malu akibat ditertawakan, sesuatu Indonesia harus dia lakukan demi memenuhi ambisi menjadi capres atau cawapres. Gibran memuji AHY yang membandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Kenapa harus ditanggapin? Saya itu siapa? Cuma wali kota. Dia kan ketum partai. Beliau lebih di atas saya. Beliau kan senior, kata Gibran. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah punya lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan dirinya. Karena lebih berpengalaman di TNI, selain itu Gibran tidak pernah mau membanggakan bapaknya sendiri. Kalau saya lebih suka membanggakan diri sendiri ya, tanya warga. Menilainya seperti apa, kata Gibran. Sebenarnya perkataan Gibran ini bisa bermakna apapun tergantung siapa yang menafsirkan, multi persepsi. Tapi satu hal yang pasti tetap respect terhadap Gibran, yang hormat pada siapa saja, tidak melakukan sindir-menyindir secara politik demi agenda tertentu. Ibarat padi semakin menguning dan berisi pasti akan semakin merunduk. Dalam hal ini harus diakui bahwa Gibran berkali-kali jauh di atas AHY dalam hal kepemimpinan dan sikap dalam berpolitik. Meski Gibran memuji AHY, tapi justru AHY yang seharusnya belajar atau bila perlu berguru pada Gibran. Bagaimana mendapatkan respek dari orang lain tanpa perlu menjadi kekanak-kanakan. Saya lebih suka mengartikan ucapan Gibran ini sebagai sindiran halus, meski mungkin Gibran tidak bermaksud begitu. Ini seperti AHY diangkat tinggi-tinggi, tapi sebenarnya Gibran yang terlihat lebih tinggi. Ini juga bisa dikatakan kata yang halus tapi menusuk, mengeluh tapi rasanya seperti ditempeleng. Ya, Gibran mengaku bukan siapa-siapa, sedangkan AHY adalah ketua umum partai. Lah semua orang juga tahu AHY-nya jadi ketua umum karena banyak peran dari SBY. Tanpa sosok SBY jangankan jadi ketum, jadi petinggi partai saja belum tentu bisa. Paling jadi kader biasa doang. AHY ibarat bisa naik sepeda tapi harus dipegangin terus oleh SBY agar nggak jatuh. Ya, kualitas SBY dan akhirnya memang terlihat jelas pada saat mereka berpidato pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa hari. SBY menebar isu provokatif dan kontroversial terkait rumor pemilu 2024 katanya.
akan tidak jujur dan tidak adil hanya dikondisikan dua pasangan capres dan cawapres. Demokrat dan Anies akan dijegal dan lain-lain. Ya, sedangkan AHY hanya bisa pamer jualan nama bapaknya, sedangkan prestasi sendiri nihil alias kosong melompong. Tapi bisa-bisanya menyindir Jokowi yang cuma sebatas gunting pita. Ini adalah cara rendah dan kampungan untuk menjatuhkan lawan diri sendiri. Sudah sangat rendah. Makanya mereka menjatuhkan orang lain supaya terlihat lebih rendah. Justru mereka lah yang terlihat prihatin dan hina. AHY harus malu dengan Gibran yang memang selama ini tak pernah jualan nama Jokowi. Usaha sendiri, berhasil karena kerja keras sendiri, bukan seperti AHY yang menumpang ketenaran SBY. Ibarat AHY sampai ke puncak tapi nggak pernah bisa mendaki karena langsung diantar oleh SBY. Coba deh, dia berusaha sendiri, pasti gagal total. Sebagai wali kota, Gibran itu kelihatan hasil kerjanya di medsos, aktif, menjawab dan menerima masukan dari warga, gak pernah menjelekkan politisi lain, disenggol pun jawabannya tetap rendah hati. Benar-benar pemimpin yang berkelas, gak perlu menjelekkan orang lain, agar terlihat tinggi. Beda dengan AHY, yang mungkin gak pernah ngaca, dipuji dengan kepalsuan, masih hidup dalam bayang-bayang. SBY, malah mau jadi pemimpin, mandiri secara politik saja, masih belum bisa, malah mau memimpin Indonesia. Ngaca dulu dong AHY, harusnya meniru Gibran yang berusaha dari nol dalam dunia politik mengikuti Pilkada Solo dan berhasil menjadi wali kota, lalu pelan-pelan merangkak naik. Jika memang dipercaya oleh masyarakat, ya beda dengan AHY yang begitu kalah di Pilkada DKI, malah langsung naik jadi ke tingkat cawapres atau bahkan capres. Kualitas menjadi manajer saja belum teruji, malah sekarang merengek minta dijadikan sebagai direktur. Kira-kira masuk akal nggak? Bicara politik Indonesia akan terasa hambar jika kita tidak membahas para penerus politikus Indonesia. AHY membanding-bandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Sebagai anak yang berbakti, tentu ayah akan berusaha mendewakan SBY. Meskipun harus menanggung malu akibat ditertawakan, sesuatu Indonesia harus dia lakukan demi memenuhi ambisi menjadi capres atau cawapres. Gibran memuji AHY yang membandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Kenapa harus ditanggapin? Saya itu siapa? Cuma wali kota. Dia kan ketum partai. Beliau lebih di atas saya. Beliau kan senior, kata Gibran. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah punya lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan dirinya. Karena lebih berpengalaman di TNI, selain itu Gibran tidak pernah mau membanggakan bapaknya sendiri. Kalau saya lebih suka membanggakan diri sendiri ya, tanya warga. Menilainya seperti apa, kata Gibran. Sebenarnya perkataan Gibran ini bisa bermakna apapun tergantung siapa yang menafsirkan, multi persepsi. Tapi satu hal yang pasti tetap respect terhadap Gibran, yang hormat pada siapa saja, tidak melakukan sindir-menyindir secara politik demi agenda tertentu. Ibarat padi semakin menguning dan berisi pasti akan semakin merunduk. Dalam hal ini harus diakui bahwa Gibran berkali-kali jauh di atas AHY dalam hal kepemimpinan dan sikap dalam berpolitik. Meski Gibran memuji AHY, tapi justru AHY yang seharusnya belajar atau bila perlu berguru pada Gibran. Bagaimana mendapatkan respek dari orang lain tanpa perlu menjadi kekanak-kanakan. Saya lebih suka mengartikan ucapan Gibran ini sebagai sindiran halus, meski mungkin Gibran tidak bermaksud begitu. Ini seperti AHY diangkat tinggi-tinggi, tapi sebenarnya Gibran yang terlihat lebih tinggi. Ini juga bisa dikatakan kata yang halus tapi menusuk, mengeluh tapi rasanya seperti ditempeleng. Ya, Gibran mengaku bukan siapa-siapa, sedangkan AHY adalah ketua umum partai. Lah, semua orang juga tahu AHY-nya jadi ketua umum karena banyak peran dari SBY. Tanpa sosok SBY jangankan jadi ketum, jadi petinggi partai saja belum tentu bisa. Paling jadi kader biasa doang. AHY ibarat bisa naik sepeda tapi harus dipegangin terus oleh SBY agar nggak jatuh. Ya, kualitas SBY dan akhirnya memang terlihat jelas pada saat mereka berpidato pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa hari. SBY menebar isu provokatif dan kontroversial
terkait rumor pemilu 2024 katanya. Akan tidak jujur dan tidak adil hanya dikondisikan dua pasangan capres dan cawapres. Demokrat dan Anies akan dijegal dan lain-lain. Ya, sedangkan AHY hanya Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.